Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya masih semangat kan? Perkenalkan, saya Agita. Kali ini saya akan memaparkan materi geografi kelas 12 tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Mind map-nya terdiri dari konsep wilayah, teori perwilayahan, ada teori tempat sentral, dan teori kutub pertumbuhan, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia, dan pengaruh dari pusat pertumbuhan. Langsung aja ya. Konsep wilayah. Wilayah adalah merupakan suatu area yang memiliki karakteristik dan batas. Nah, adapun istilah perwilayahan adalah suatu proses deliniasi atau pembatasan wilayah. Perwilayahan itu bisa terdiri dari beberapa wilayah, ya, pembatasan dari beberapa wilayah, atau hanya sebagian dari satu wilayah, ya, tergantung dari kepentingannya. Oke, langsung ya. Wilayah itu ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal itu dia bersifat statis atau tidak aktif, ya, seragam dan homogen, terletak di daerah pedesaan. Sedangkan wilayah fungsional kebalikannya, dia dinamis, aktif, terbentuk secara terus-menerus, berawal dari satu pusat atau nodal dan mempengaruhi wilayah sekitarnya, heterogen dan biasanya terletak di pusat kota. Contoh, Bogor, wilayah pegunungan. Lihat di sini yang saya tulis dengan kapital. Pegunungan, dia itu statis, tetap, dan tidak aktif, tidak mempengaruhi wilayah sekitarnya, keberadaannya. Kemudian, contoh wilayah fungsional, Bekasi wilayah pusat industri. Kalian bisa bayangkan kegiatan aktivitas industri di Bekasi itu akan berkembang terus-menerus, ya, dan mempengaruhi wilayah sekitarnya sehingga karakteristiknya jadi heterogen atau bermacam-macam, ya, terutama dari segi sosialnya. Ya. Atau intinya kalau wilayah formal dilihat dari karakteristik fisik, sedangkan wilayah fungsional dilihat dari karakteristik sosial. Itu ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah teori perwilayahan. Ada teori tempat sentral Walter Christaller. Konsepnya terdiri dari jangkauan dan ambang. Ya. Jangkauan itu adalah jarak tempuh yang harus dilakukan oleh penduduk yang terdapat di sekitar tempat sentral untuk mendapatkan barang kebutuhan, sedangkan ambang atau threshold itu adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Karena kita bisa bayangkan kalau tempat sentral itu penduduknya banyak, bahkan banyak penduduk yang datang dari luar daerah tempat sentral untuk beraktivitas di tempat sentral. Oke, kita bisa lihat nanti di sini yang harus kalian pahami itu ada bentukan ya. Tingkatan-tingkatan, ada tingkatan 3, hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7 yang digambarkan oleh segi 6. Segi 6 atau geometris heksagonal. Jadi di sini adalah geometris heksagonal ini ya, seperti sarang lebah bentuknya. Oke, lanjut ya. Nih, hierarki atau tingkatan dalam teori tempat sentral. Ini yang tadi, gambar yang tadi saya jelaskan satu persatu. Ada hierarki 3. Lihat di sini, ini gambar yang pertama. Hierarki 3. Ini ada rumusnya juga ya. Oke. Anggaplah yang tengah ini adalah tempat sentral atau pusat yang menjadi magnet untuk wilayah sekitarnya ya. Jadi ini heksagonal yang tengah itu adalah tempat sentral. Nah, ini misalnya ini adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikarang. Ya. Nah, kalau untuk hierarki 3 pengaruhnya masih 1/3. Ya. 1 ini adalah tempat sentral. Konstantanya adalah 6, maka nanti muncul rumus 6 dikali 1/3 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah hierarki. Kalau hierarki 3 artinya situasi pasar optimal. Masih belum paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Lihat di sini. Ada hierarki 4. Kalau hierarki 4 gambarnya agak sedikit berbeda.
Yang membedakan adalah batas ininya ya, batas yang terpengaruhinya. Tadi ini adalah Jakarta, yang tengah ini segi 6, yang tengah adalah Jakarta. Segi 6 yang sekitarnya ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikarang. Nah, kalau ini pengaruhnya itu sudah setengahnya. Lihat, setengah orang Bogor terpengaruhi, setengah wilayah Bogor ya, orang-orangnya itu terpengaruhi ke Jakarta gitu ya. Misalnya beraktivitas ke Jakarta kayak gitu. Atau mencari barang kebutuhannya ke Jakarta. Itu setengah, setengah, setengah. Maka muncul rumus 6 tadi konstanta dari seluruhnya ya, seluruh wilayah sekitarnya, kali setengah, setengah adalah pengaruhnya, ditambah 1 ini adalah yang tengah ini, tempat sentral, maka hasilnya adalah 4 ya. Dimana kalau hierarki 4 itu adalah situasi lalu lintas optimal. Kemudian hierarki 7. Nah, kalau hierarki 7 ini hampir seluruhnya. Ini batasnya itu semuanya ya, wilayahnya penuh gitu kan. Pengaruhnya dianggapnya 1. Jadi sekali lagi ini yang tengah, segi 6 yang tengah adalah Jakarta sebagai tempat sentral, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikarang. Hampir seluruh wilayahnya sangat terpengaruhi oleh keberadaan tempat sentral. Maka ini hierarkinya adalah hierarki 7, di mana hierarki 7 adalah situasi administratif optimum. Oke, paham ya? Ini jadi ada 3 tingkatan atau hierarki, ada hierarki 3, ada hierarki 4 dan hierarki 7. Syarat suatu wilayah bisa menjadi tempat sentral itu yang pertama adalah topografi atau relief permukaan bumi itu harus seragam berupa dataran rendah, karena ini akan mempengaruhi pembangunan aksesibilitas atau jalan yang menghubungkan dari tempat sentral ke tempat sekitarnya. Kemudian tingkat ekonomi yang homogen atau seragam juga ya. Jadi ini aktivitas sosialnya itu biasanya sektor industri dan jasa karena upahnya hampir merata gitu ya, ada tingkat minimum upahnya yang menyebabkan tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara wilayah tempat sentral dan wilayah sekitarnya. Oke, atau ini cara mengingatnya ya, syarat tempat sentral, Tommy pakai seragam, topografi dan ekonomi harus seragam. Oke. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux, di mana Perroux menyatakan bahwa pada kenyataannya pembangunan bukanlah hal yang terjadi serentak, tetapi muncul di tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Sehingga Indonesia punya wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia yang dirancang oleh Bappenas. Jadi karena Indonesia adalah merupakan negara yang berbentuk kepulauan, sangat sulit sekali untuk memeratakan pembangunan sarana fasilitas ya. Nah, sehingga pemerintah mendirikan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk membagi wilayah pusat pertumbuhan Indonesia dan merancang berbagai macam program-program pembangunan ya supaya bisa lebih merata. Kita langsung yang ketiga ya, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Lihat di sini, Indonesia itu terbagi menjadi 4 region, ada A, B, C, D dengan pusatnya yang A di Medan, B di Jakarta, C Surabaya, D Ujung Pandang atau Makassar kalau sekarang ya. Kalian harus bisa paham, apal ya, itu daerah-daerah pusat pertumbuhannya. Oke, sekarang kita lihat aja di petanya ya. Lihat di sini. Tadi yang A itu adalah Medan, yang B adalah pusatnya di Jakarta, yang C di Surabaya, yang D di Makassar. Jadi dibagi jadi 4 dulu, yaitu pusatnya Meja Sukar ya, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan ada wilayah 1 dan wilayah 2. Ini yang garis batas merah ini wilayah ya. Wilayah 1 di Medan, wilayah 2 tadi di mana? Di Pekanbaru. Sini.
Kemudian wilayah 3 ini pusatnya di Palembang. Wilayah 4 ini dari batas Lampung, ya, Provinsi Lampung ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, ini sampai Jawa Tengah ya. Jogja, Banten di sini ya. Itu adalah wilayah 4, pusatnya di Jakarta. Kemudian wilayah 5, ini terjadi ada kesalahannya, ini yang wilayah 5 ini adalah bukan 6 ini ya. Ini wilayah 5. Wilayah 5 ini di Kalimantan bagian baratnya aja, Kalimantan Barat dengan pusatnya di Pontianak. Wilayah 6 ke sini, ini wilayah 6 ya. Wilayah 6 itu di Surabaya. Di mana Surabaya itu meliputi Madura dan Bali. Kemudian wilayah 7 di sini sebagian besar wilayah Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat ya. Ini wilayah 7 dengan pusatnya di Samarinda dan Balikpapan. Wilayah 8 ini ada Sulawesi ya. Kakinya ada 2 di sini. Tarik garis batas. Ini wilayah 8 meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Flores di sini ya, dan Sulawesi ini ya, pusatnya di Makassar. Wilayah 9 pusatnya di Manado, dan wilayah 10 itu di Papua. Ya, nah ini harus hafal ya. Ya, pokoknya intinya dibagi jadi 4 dulu, kemudian dibagi jadi 10 wilayah. Ini tadi yang diralat ya. Jadi ini wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, wilayah 6, wilayah 7, 8, 9, 10. Itu polanya. Oke. Selanjutnya, pengaruh dari adanya pusat pertumbuhan, yaitu adalah pemerataan pembangunan dan persebaran penduduk, kemudian memotivasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan, karena dengan adanya pusat pertumbuhan biasanya sarana fasilitas jadi lebih lengkap ya, mobilitas penduduk jadi tinggi, kemudian akan berpotensi adanya akulturasi dan asimilasi ya, penggabungan kebudayaan dan peleburan kebudayaan. Terbukanya arus informasi dan komunikasi akan mempercepat kebutuhan dan pertumbuhan daerah tersebut ya, mempercepat pertumbuhan. Kemudian terbukanya lapangan kerja yang banyak ya, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, itu adalah pengaruh dari pusat pertumbuhan. Oke, berikut tadi adalah pemaparan materi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat terus ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.